Dan puji Tuhan sekarang juga banyak banget yang nge-DM aku gitu, yang ngechat aku. Mereka juga murtadin, ternyata teman-teman ya. Banyak banget murtadin itu teman-teman. Hanya saja ada yang nggak berani, pengen baptis tapi takut keluarganya tahu gitu. Jadi haleluya, haleluya, luar biasa. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami percaya saudara semua dalam keadaan sehat dan doa kami saudara selalu berbahagia di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan tentang bagaimana Tuhan sedang bekerja untuk pribadi-pribadi manusia. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas kepada kita bahwa Dia tidak mau satu orang pun binasa. Dia mau semua diselamatkan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, ikutlah, turutlah dalam penuaian jiwa-jiwa di hari-hari ini. Saudara, kita akan ikuti sebuah tayangan bagaimana seorang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, namun sekarang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dalam imannya, dalam kekuatannya. Dia sudah memberi diri dibaptis dan dia meyakini bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, teruslah berjuang, berdoa. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita bukan melawan agama-agama lain dan menyakiti mereka, tidak. Tapi kita mau berdoa supaya Tuhan menolong kita dan merebut jiwa-jiwa yang sedang menuju kepada kebinasaan dan dipindahkan jalannya menuju kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal. Kita terus doakan. Kita tidak punya cara lain selain berdoa supaya Indonesia, jiwa-jiwa saudara-saudara kita, mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berkenan menyelamatkan mereka. Saudara, mari kita ikuti sebuah kesaksian hidup yang kiranya akan memotivasi saudara. Haleluya. jadi begini teman-teman, Amen. aku itu ya berlatar belakang Islam ya. Hanya saja aku itu orangnya cuek teman-teman sama yang namanya keselamatan. Karena nggak paham, mikirku gini, orang Islam pasti masuk surga. Ya, jadi aku tidak terlalu mementingkan hal-hal yang kayak ya udahlah gue orang Islam pasti gue masuk surga. Dan pada saat itu aku itu orangnya fanatik teman-teman ya, karena memang sudah didoktrin oleh keluargaku. Di situ ada timbul kebencian terhadap non-Islam ya. Mungkin nggak semua orang Islam begitu, mungkin sebagian ada yang toleransi. Kalau aku itu memang benar-benar non-toleransi karena aku merasa bahwasannya aku yang paling benar, aku yang paling ya benar lah istilahnya gitu. Pasti aku masuk surga, mereka itu tidak bisa mencium bau surga. Nah jadi aku tuh kayak ngerasa gimana ya, fanatik gitu. Sekolahku juga SMK Muhammadiyah waktu itu, di sekolah SMK Muhammadiyah. Dan aku masuk sekolah ke situ karena nenek aku pengen aku tuh memperdalam iman Islamku gitu. Dan aku karena aku orang Islam ya aku masuk ke situ ya teman-teman. Dan kebetulan sekolah aku itu deket dengan gereja. Kan kalau ada tilangan motor itu pasti aku lewat jalan-jalan kampung ya teman-teman. Dan aku tuh sering lewat di depan gereja. Aku tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh, kayak ih ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu. Pokoknya nggak tahu lah. Tiba-tiba aku punya rasa kebencian seperti itu. Dan pada saat itu aku kenapa kenal Tuhan ya. Pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman. Bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak gitu. Ya mungkin nggak semuanya, ini aku ya. Tapi bener, aku tuh salah satu orang yang sangat-sangat intoleransi, apalagi orang Kristen teman-teman. Wah, sangat-sangat benci. Sampai sekarang aja saya nggak nyangka saya bakal jadi orang Kristen, saya bakal jadi pengikut Kristus, nggak nyangka teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan untuk saya mengenal Tuhan Yesus. Benar teman-teman ya, memang mengenal Tuhan Yesus itu luar biasa, ajaib teman-teman. Dan itu ya bukan saya aja, teman-teman saya murtadin, mereka ya bertobat karena mereka memiliki pengalaman dengan Tuhan. Contohnya tadi Pak Bom ya, seperti itu. Memang itu kesaksian benar teman-teman. Mungkin untuk kalian yang belum merasakan jamahan Tuhan, belum merasakan
Tuhan menjamah kita secara real, mungkin kita nggak akan percaya ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang benar teman-teman ya, Allah yang maha perkasa ya teman-teman, Allah yang maha hadir, karena Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang memang maha hadir. Dan itu aku ulang-ulang teman-teman, karena memang tidak ada Allah seperti Yesus ya teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengenal kebenaran lewat teman saya teman-teman. Dia itu notabene itu Kristen. Aku tuh nggak tahu kalau dia itu orang Kristen teman-teman. Pada saat itu masalah itu terus aja gitu dalam hidup aku, nggak berhenti-berhenti gitu. Aku kehilangan nenek aku, kehilangan mama aku, meninggal dunia ya teman-teman. Disusul lagi gitu, masalah lain, suamiku nikah lagi, dan di situ aku shock. Dan entah kenapa aku pada saat itu aku mau bunuh diri teman-teman, karena memang nggak tahan gitu sama cobaan yang terus-terusan gitu. Apalagi aku anak yang mungkin dari kecil itu nggak pernah merasakan kebahagiaan, terus udah dewasa pun nggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Wah, jadi aku di situ merasa aku mau mati aja gitu. Tapi Tuhan itu baik ya teman-teman. Tuhan mengirimkan saya teman Kristen, tapi aku nggak tahu kalau dia itu Kristen. Setelah aku tahu dia Kristen, aku tanya, apa kamu Kristen? Aku bilang begitu. Kok kamu tahu? Iya, tadi ibu kamu bilang lagi kebaktian. Oh iya, aku Kristen. Emang kenapa? Di situ rasa timbul benci gitu, kayak pokoknya gue harus ninggalin dia nih. Aku nggak mau punya teman orang Kristen gitu. Tetapi ketika aku merenung gitu, oh jangan begitu. Teman aku itu baik gitu. Dia itu apa ya namanya? Terus aja menyemangati aku ketika aku lagi terpuruk, ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi butuh seseorang. Dia itu nyemangatin aku teman-teman. Tetapi timbul rasa apa ya namanya jahat gitu, kayak pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam ya, karena agama Islam itu agama yang diridhoi Allah. Ya itu kan aku dulu sebelum mengenal kebenaran. Dan setelah itu aku optimis, aku ngajarin dia Islam tuh begini. Dia itu cuma senyum aja gitu. Kamu tuh kenapa sih kok senyum aja, kata dia gitu. Ya udah, aku mah toleransi aja gitu. Nah pada saat itu lambat laun ada video TikTok ya viral, itu video Palestina sama Israel yang apa ya namanya, yang berperang itu ya teman-teman, kan itu viral banget itu. Nah terus aku orang Islam pasti aku berpihak kepada Palestina ya, karena Palestina adalah tempat tegaknya khilafah umat Islam dan Israel adalah bangsa pilihan ya. Pasti dia berpihak kepada Israel. Di situ ada perang teman-teman, perang cekcok lah istilahnya gitu. Aku ngebela Palestina, dia ngebela Israel. Pokoknya kata-kata kotor itu keluar saking keselnya teman-teman. Itu tapi dia tuh kayak sabar gitu. Kamu tuh kenapa sih bukannya marah-marah malah sabar? Gak apa-apa, aku gak boleh marah, Tuhanku nanti marah ke aku. Kalau aku gak maafin kamu, nanti Tuhan gak maafin aku. Aku tuh tambah penasaran, maksudnya ini ajarannya gimana sih orang Kristen itu gitu. Terus dia bilang, kamu tuh kenapa? Aku bilang gitu, selalu mengandalkan Tuhan kamu, selalu memuji-muji Tuhan kamu. Tuhan kamu lu cuma nabi, kan gitu kan. Nyatanya saya ingat khotbahnya Pak Bom luar biasa, ini jelas banget. Kata dia, kalau memang Yesus Kristus nabi, kenapa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, akulah terang hidup, akulah kebangkitan. Karena aku belum punya Alkitab, aku nggak paham teman-teman maksudnya apa gitu. Dan ketika itu ada rasa timbul penasaran, aku pengen kenal Tuhan Yesus, tapi menolak, nggak mau. Pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam. Tapi dia tuh kekeh banget teman-teman, kuat banget. Malah di depan aku dia tuh apa ya namanya, memuji-muji Tuhannya terus. Apa sih hebatnya Tuhan Yesus? Aku bilang begitu kan sama dia. Kata dia, Tuhan Yesus itu ya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Oleh karenanya aku memiliki keselamatan gitu, dan aku damai sejahtera. Aku semakin penasaran. Terus aku bilang sama dia gini, ya udah tunjukin kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang benar ya. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia, tunjukin ke aku. Aku tantang Tuhan pada saat itu teman-teman, dengan emosi, dengan nada tinggi. Dia sampai, iya kamu benci nggak apa-apa, tapi jangan menghujat ya, karena apa namanya menghujat Roh Kudus itu dosanya tuh nggak bisa diampuni. Nggak, pokoknya aku mau tahu siapa Yesus Kristus. Kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, coba datang ke mimpi aku gitu teman-teman ya. Pada saat itu malamnya aku tantang Tuhan nih ya, jam 5 teman-teman, itu masih cekcok aku sama teman aku sampai jam 5, bayangin ya. Jadi
bangun tidur, telepon, terus ribut lagi. Aku bilang, udah pokoknya dia tuh terus bilang gini, ya udah mana mukjizat nabi kamu, mana mukjizat nabi kamu. Dia tuh tanya-tanya teman-teman. Pas aku baca Al-Quran itu kan mukjizatnya itu membelah bulan ya teman-teman, sama itu Al-Quran ya, itu mukjizat terbesar. Dan di hadis ada sih ya, air keluar dari sela-sela jari atau apa. Aku tuh kurang apa namanya, kurang aja gitu. Aduh enggak ini nih, kalau cuman itu doang nanti dia ketawa. Bener temanku ketawa teman-teman. Masa iya membelah bulan katanya gitu. Membelah bulan tuh efeknya apa? Bukannya membelah bulan itu dongeng katanya. Enggak dongeng, ada di surat Al-Quran juga ada, aku bilang begitu. Lihat dong Yesus Kristus katanya gitu kan, bisa berjalan di atas air, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah liat. Pokoknya dia tuh mengagung-agungkan Tuhan. Di situ ada rasa kayak kebencian teman-teman. Wah, aku panas hati nih, masa aku lebih unggul dari Tuhannya dia dibanding nabi aku yang cuman apa sih mukjizatnya, tapi dia tuh apa ya namanya, istilahnya ngetawain aku. Di situ aku ada rasa emosional. Waktu itu aku buka Google teman-teman, karena nggak ada jalan lain, gue mau nanya sama siapa gitu. Aku buka Google, aku ketik ya, mukjizat Nabi Muhammad. Ternyata teman-teman luar biasa, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus menjamah saya teman-teman dan memperlihatkan firman yang luar biasa teman-teman ya. Pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku tambah bingung teman-teman. Bukan tadi ngetik mukjizat Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad gitu ya. Oh, yang keluar Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Wow. Terus aku itu kan orangnya kan nggak pernah apa ya namanya tahu firman Tuhan ya. Aku nggak pernah baca firman Tuhan. Aku baca Yesus mendekati mereka. Nah di situ, wah berarti ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Aku bilang gitu, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku sedikit bengong waktu itu gini. Hah? Berarti Tuhan Yesus itu berkuasa di langit dan di bumi. Makin bingung lagi. Aku baca ke tengah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wow, Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis, ya. Terus aku baca lagi ke bawah. Kamu nanti sampai kepada akhir zaman. Wah, aku kaget teman-teman. Aku bingung juga, kaget juga, shock juga. Pokoknya campur aduk pada saat itu. Tapi kok aku kayak meneliti lagi karena penasaran. Intinya Yesus berkuasa ya. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan ya. Terus aku pas baca ke bawah, aku akan menyertai kamu. Aku bingung. Berarti Yesus Kristus datang ke dunia yang kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya. Aku harus dibaptis, kataku begitu. Gimana dengan nasib aku gitu loh? Bukankah yang dibaptis hanya orang Kristen, sedangkan kita orang Islam itu nggak dibaptis. Pokoknya aku harus dibaptis ya, karena aku percaya Yesus Kristus akan datang kedua kali teman-teman ya. Tetapi beda apa ya namanya, ceritanya beda. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu beda. Kalau di Alkitab ya, Yesus akan datang kedua kali dan menyertai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Berbeda dengan di sebelah teman-teman. Kenapa aku lebih percaya kepada Yesus, pada firman ini, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Karena ini Yesus sendiri yang berkata dan itu disaksikan oleh 500 orang. Pada saat itu juga, karena aku tahu ya, Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi. Aku berkata dengan lantang, ya Tuhan, aku mau mengikutimu. Ya, aku mau mengikutimu. Dan pada saat itu, aku terus merenungnya teman-teman. Aku baru tahu ternyata Yesus Kristus itu berkuasa di surga dan di bumi. Aku telepon temanku. Aku mau bertobat, aku bilang begitu. Aku mau mengikut Tuhan Yesus. Kenapa kamu kok tiba-tiba nangis-nangis kayak gitu? Aku teman-teman nggak pernah nangis sekencang itu. Air mata ya keluar tidak henti-henti teman-teman. Rasanya itu damai, sejahtera, dan sukacita. Aku merasakan jamahan Roh Kudus luar biasa teman-teman.
Kata teman aku, kamu kok nangis? Iya, aku mau bertobat, aku mau ikut Tuhan Yesus. Dia bingung, kenapa? Bukannya kamu ngehujat semalam, kamu menghina Tuhan Yesus, kamu tantang-tantang Tuhan Yesus. Iya, aku mau ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Dia bingung, teman, tapi aku nangis terus gitu loh. Dia bingung, kenapa? Kamu jangan nangis dulu, jelasin yang benar, katanya gitu. Aku barusan ngelihat firman Tuhan di Google, aku bilang begitu. Firman apa? Matius pasal 28 ayat 18-20. Yang gimana bunyinya? Pura-pura nggak tahu ya teman-teman. Aku bacain. Ya baru tahu kan kamu, Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Iya, aku baru tahu. Dan Yesus adalah jalan kebenaran, teman-teman ya. Dan luar biasa Tuhan Yesus memilih saya, teman-teman. Dan itu sangat-sangat, luar biasa. Aku nggak bisa ngomong lagi, teman-teman ya. Karena aku sekarang udah tahu bahwa yang berkuasa di langit dan di bumi adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berjanji akan datang kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya, teman-teman. Pada saat itu saya bertanya sama Tuhan, ya Tuhan, aku orang berdosa, aku bilang begitu. Aku orang berdosa ya Bapak, aku bilang begitu. Kenapa Tuhan menjamah aku? Kenapa Tuhan memilih aku? Tuhan kasih lagi firman-Nya yang luar biasa. Ada Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang aku datang bukan untuk orang benar ya. Aku datang untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke, ya Tuhan ampuni aku ya. Aku pernah ngehina orang Kristen, aku pernah menghujat Yesus, maksudnya menghujat gereja gitu. Aku minta ampun ya Tuhan. Dan Tuhan kasih tunjuk ke aku firman-Nya yang luar biasa. Jadi Yesus itu datang itu bukan untuk orang benar, teman-teman. Yesus datang untuk orang yang berdosa supaya bertobat. Itu firman yang luar biasa. Terus aku tanya lagi sama Tuhan begini, ya Tuhan, kenapa sih Tuhan milih aku gitu loh? Kenapa? Tuhan baik, Tuhan memberikan kesempatan aku. Kenapa Tuhan? Aku bilang begitu sama Tuhan. Dan dikasih lagi firman-Nya dengan luar biasa gitu ya teman-temannya. Pada Yohanes pasal 15 ayat 16-17, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Wah, luar biasa. Aku baru tahu teman-teman, ajaran Yesus Kristus itu luar biasa, teman-teman. Aku baru tahu. Dan di situ aku terus belajar. Aku terus semangat ingin mengenal firman Tuhan. Aku bilang sama temanku, aku pengen dibaptis, aku bilang begitu. Kata dia begini, kamu jangan buru-buru dulu gitu, kamu memperdalam dulu aja gitu, jangan jangan buru-buru lah istilahnya gitu. Kamu mengenal firman Tuhan dulu, mengenal Yesus Kristus dulu. Kamu ajarin aku, kamu nggak usah minta ajarin ke aku, kamu biar berdoa sama Tuhan, biar Tuhan nunjukin ke kamu hal-hal yang belum kamu ketahui. Iya teman-teman, aku pada malam itu aku berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Bapak. Aku minta ya Tuhan mengajari aku ya, meski aku pengen mengenal-Mu lebih dalam lagi teman-teman. Dan luar biasa, semakin berjalannya waktu, hal-hal yang mungkin belum pernah aku ketahui ya teman-teman, Tuhan tunjukin gitu. Dan setelah itu aku mantap, pokoknya aku harus baptis ya teman-temannya, karena aku baca Yohanes pasal 3 ayat 13-15, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga, ya, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular ya di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lah, aku baca firman ini luar biasa. Terus aku minta baptis, tapi bingung. Aku kan belum pernah bergereja ya, aku nggak kenal anak-anak gereja, nggak pernah teman-teman. Aku tuh bingung, aku tanya sama Tuhan, ya Tuhan gimana ya caranya aku dibaptis? Nah ketika itu aku buka TikTok ya teman-teman, buka TikTok, dan kebetulan ada temanku, tapi nggak kenal, aku nggak kenal. Terus aku tuh komen, dia tuh lagi ngebagiin video Natalan gitu, siapa yang mau ikut ibadah Natal di gereja Poki gitu. Terus aku tuh komen, aku mau ikut dong gitu. Nah terus dia kasih aku nomor WhatsApp, aku langsung ngechat, aku bilang sama dia begini, aku pengen baptis. Emang kamu dulunya Islam? Iya. Kenapa kamu mau dibaptis? Karena aku mengalami Tuhan gitu. Dan aku cerita ke temen aku. Terus dia bilang, ya udah nanti baptis aku daftarin, kata dia begitu ya. Pada saat itu niatnya itu pengen baptis itu bulan 12, tanggal 25 Desember. Ya kebetulan Natalan ya teman-teman, aku pengen ada momen gitu. Dan entah kenapa
pada saat itu aku sudah merencanakan, aku tuh bermimpi, bermimpi serem banget teman-teman ya. Pada saat itu aku mungkin diserang kuasa kegelapan ya teman-teman. Aku tuh waktu mau dibaptis itu kayak nolak gitu loh, kayak nolak gitu. Tapi di dalam hati aku pengen, tapi ada penolakan teman-teman. Aku tuh kayak maju mundur, tapi emang aku udah tahu bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, bahwa karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ aku mantap. Yesus juga berkata, aku berkuasa di langit dan di bumi. Yesus juga bilang, Yesus turun dari sorga, ya, akan kembali ke sorga, dan itu udah poin ya, bahwa dia adalah Tuhan, juru selamat manusia, dan dia mati dan bangkit. Itu udah membuat aku optimis bahwa dia Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tapi kayak ada penyerangan teman-teman. Pada saat itu malam aku mimpi ada asap rokok di sebelah kanan, di sebelah kiri, di bahu aku. Itu wujudnya itu asap rokok, tapi warnanya hitam pekat teman-teman. Tetapi aku merasakan genggaman kayak ditarik gitu. Aku cuman mengandalkan darah Yesus pada saat itu teman-teman. Makanya untuk teman-teman di sini yang menyaksikan video aku, bener, darah Yesus tuh penuh kuasa ya teman-teman. Di saat kalian terhimpit, di saat kalian ketakutan, andalkan Tuhan, darah Yesus ya teman-teman ya. Dan aku mengalami. Terus aku kebangun, karena kalau kita mimpinya itu mimpi yang memang itu dari si jahat, pasti takut teman-teman, takut gitu, histeris ya. Berbeda dengan mimpi Tuhan Yesus atau mimpi Roh Kudus gitu. Rasanya itu damai, sukacita, dan tenang ya teman-teman. Tapi kalau kita mimpinya kuasa kegelapan, roh-roh jahat, itu beda teman-teman, rasanya takut gitu loh. Makanya kita harus mencobai yang namanya roh. Kita harus selidiki dulu gitu loh. Berbeda kalau rohnya datang dari Tuhan, hati kita tuh tenang, damai, sukacita ya teman-teman. Pada saat itu aku bercerita ke temanku, aku semalam mimpi loh. Mimpi apa? Aku diserang kuasa kegelapan, dan dia itu wujudnya itu asap rokok, tapi warna itu hitam banget, pekat gitu. Dia nyerang aku. Terus kamu gimana? Aku cuma ngandelin darah Yesus aja, tapi terus hilang, aku bilang gitu. Dia tuh cerita, emang iya darah Yesus itu penuh kuasa gitu. Dan Yesus Kristus itu namanya itu berkuasa gitu. Ya aku percaya teman-teman, beneran percaya. Terus aku seneng banget. Terus aku tuh mau baptis tapi nggak jadi karena waktu itu ada COVID ya teman-teman. Di sini tuh lagi naik gitu, COVID-nya tuh lagi naik. Aku tuh mundur gitu. Jadi aku nyari tanggal lain. Niat aku baptisnya kan maunya Paskah ya nih, minggu depan ya harusnya. Tapi puji Tuhan ada gembala aku telepon, katanya kamu mau nggak baptis bulan 2 tanggal 17. Tanggal 27. Nah aku seneng banget, aku mau. Ya semakin cepat semakin baik. Puji Tuhan teman-teman, aku dibaptis 7 orang ya, dengan teman-temanku itu juga dari Islam semua gitu. Dan di situ aku merasa wow, luar biasa. Aku digiring sama Tuhan masuk ke dalam gereja. Aku ingat dulu itu kan aku benci ya sama yang namanya gereja, sama orang Kristen gitu. Aku tuh benci banget gitu. Kok bisa aku masuk ke gereja? Wah, itu momen yang luar biasa teman-teman, yang nggak pernah akan aku lupa sampai kapanpun. Terus aku bilang sama Tuhan, ya Tuhan, semua rencanamu. Aku bilang gitu. Semua rencanamu ya Bapak, ya Aba. Aku bilang gitu. Aku masuk ke dalam gereja. Aku disambut oleh teman-temanku, teman-teman baru. Dalam hati aku, wah, orang Kristen tuh penuh kasih ya teman-temannya. Aku datang aja disambut baik gitu, dihargain gitu. Aku dipanggil, aku disuruh pakai baju baptisan. Kamu ganti ya, ganti pakai baju baptis. Entah kenapa aku nangis di kamar mandi teman-teman. Aku langsung bilang ke Tuhan, ya Tuhan, semuanya rencanamu. Aku bilang gitu. Aku pakai baju baptisan, aku nggak nyangka. Aku bilang begitu ke Tuhan. Aku tuh nangisnya terharu teman-teman ya. Kayak nggak nyangka aja. So aku dibaptis, aku selesai dibaptis. Aku kan perjamuan kudus. Masih nggak nyangka teman-teman. Masih bener-bener serius nih aku jadi orang Kristen. Kok bisa gitu? Orang yang dulunya fanatik ya, yang bener-bener sering menghujat orang-orang Kristen, kok malah sekarang aku jadi orang Kristen. Dan aku tuh gimana ya, bersukacita sampai detik ini, sampai sekarang aku terus nggak nyangka gitu loh teman-teman sama rencana Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang juga banyak banget yang
nge-DM aku gitu, yang ngechat aku. Mereka juga murtadin. Ternyata teman-teman ya, banyak banget murtadin itu teman-teman. Hanya saja ada yang nggak berani untuk tampil, ada juga yang pengen baptis tapi takut keluarganya tahu gitu. Jadi mereka itu masih ada di ambang keraguan. Tapi mereka juga punya pengalaman dengan Tuhan gitu. Dan pengalamannya itu beda-beda. Ada yang dari mimpi, ada yang sakit disembuhin Tuhan. Dan memang itu terjadi teman-teman ya. Contohnya saya ya. Saya di jamah Tuhan itu jam 5 teman-teman. Rasanya itu damai sejahtera dan damai sukacita. Padahal saya cuma membaca firman Tuhan pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Entah kenapa mulut saya mengaku, lidah saya mengaku kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan aku percaya Engkaulah Tuhan ya, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, aku mau mengikutimu. Amin, puji Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian betapa luar biasanya ketika Tuhan memanggil seseorang, ketika Tuhan menentukan dan menetapkan seseorang untuk diselamatkan, tidak ada yang dapat menahan-nahan. Saudara, semoga saudara diberkati dengan kesaksian ini dan doa kami selalu menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.